Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa kembali dalam pembahasan PKN bab 4, pembahasan ketiga, yaitu pentingnya memahami keberagaman di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita akan membahas aspek kewilayahan, menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau yang lain. Jadi maksudnya Indonesia itu adalah negara berbentuk kepulauan. Dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, yaitu perairan Indonesia menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau yang lain. Jadi Indonesia itu adalah negara yang sangat luas, terdiri dari berbagai pulau-pulau, disebut juga dengan negara kepulauan. Itu ya. Next, pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu pada burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencekram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetap satu itu, atau kata yang lain berbeda-beda tetap satu juang atau tujuan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah moto atau semboyan, dituliskan kitab yang pertamanya itu terdapat dalam kitab Sutasoma, itu dalam kerajaan Majapahit ya, oleh Empu Tantular. Itu ada ya, sudah dari zaman dulu kala. Terus Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna atau arti terdapat di dalam pita yang dicengkram oleh burung Garuda, yaitu yang tertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu itu, atau juga sering disebut juga berbeda-beda tetap satu tujuan atau satu jua. Ya, semoga dipahami ya makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan gender. 1. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya, agamanya apa saja, Pak? Agamanya yang telah disampaikan di video sebelumnya ya. Seperti itu. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk A. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. B. Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. C. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. D. Melaksanakan ajaran agama dengan baik, serta tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dengan agama kita dan diyakini oleh orang lain. Ya, jadi kita tuh wajib menghormati agama lain, tidak memaksakan keyakinan agama kita, agama Islam, kepada orang lain dengan cara paksaan, tidak boleh ya. Ya, bersikap toleransi atau menghargai. Nah, Bapak garis bawahi, toleran itu apa sih, Pak? Saling menghargai, saling menghormati ya. Ya, terhadap keyakinan agama. Ya, barusan ibadah yang dilaksanakan orang lain memiliki keyakinan agama yang berbeda. Seperti itu. Melaksanakan ajaran agama yang baik, ya, dengan baik. Kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan agama kita
dengan baik. Contohnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih contohnya? Sholat tepat waktu, menjalankan yang 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci di bulan-bulan sunnah yang lain, seperti itu. Ya, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang lain. Tidak boleh kita menyalahkan agama yang lain terang-terangan ya di depan umum seperti itu. Bahwa agama kita paling benar, memang benar secara Islam, tetapi tidak juga untuk menyudutkan agama yang lain seperti itu. Nah, itu ya perilaku toleran agama, suku, ras, budaya, dan gender. Yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain ya. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sama manusia dengan menjunjung nilai kemanusiaan. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain itu lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Tidak boleh juga ya. Nah, yang terakhir, oleh karena itu sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang dan jangan memandang semua itu dari berbagai perbedaan tersebut, hanya mengutamakan perbedaan saja, tidak ya. Jadi kita itu harus mencari titik temu atau mencari yang namanya persamaan, seperti itu. Kan di awal juga kita sudah dijelaskan tadi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah itu ya, jadi kita harus bersikap toleransi. Next, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa diantaranya dapat dilaksanakan dengan A. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah ini, jadi kita harus tahu yang namanya budaya kita ini banyak. Jadi ketika ada perbedaan kita bisa saling menghargai. B. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Nah ini untuk menjaga toleransi diantaranya di bidang kebudayaan, juga kita harus menyayangi salah satunya. Misalkan di daerah Sunda ya, ada yang namanya kesenian wayang golek. Kita meskipun tidak bisa untuk memainkan wayang tersebut, tetapi alangkah baiknya kita itu tidak boleh menjelek-jelekan, bahkan kita itu harus menjaga budaya ini gitu ya, menjelaskan nanti kepada anak cucu kita bahwa ya di Sunda ini ada yang namanya kesenian disebut dengan wayang golek, seperti itu ya. Ada juga alhamdulillah di angkatan kelas 7 ini adalah dalam cilik ya, alhamdulillah sudah melanglang buana ke sana sini ya, sudah banyak dipanggil oleh orang-orang untuk pentas ya, pentas diantaranya di hajatan atau di kesenian-kesenian yang diadakan oleh pemerintah kabupaten kita ini. Seperti itu. Selamat kepada Adinda ya. Yang C, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Nah kita harus bangga sekali lagi ya, seperti itu. Yang D, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia ya. Jangan semua budaya luar kita terima. Kita itu harus menyaringnya satu demi satu. Oh ini baik, oh ini buruk, tinggalkan yang buruk, jalankan yang baik. Next. Oke, ternyata pertemuan kita untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan sedikit kesimpulan yang dari awal sampai akhir menyimak. Terima kasih Bapak ucapkan. Kalau misalkan yang namanya Indonesia ini berhidupnya hanya sendirian, sudah tentu Indonesia tidak bisa. Oleh karena itu, seperti tadi disampaikan, Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi ini sangat-sangat bersinambungan, sangat-sangat satu sama lainnya itu sangat satu menyatu ya. Jadi tidak bisa terpisah-pisahkan seperti itu. Dan kita juga disebutkan juga dalam agama Islam yang namanya toleransi itu sangat dianjurkan. Tidak boleh sesama manusia, sesama masyarakat di Indonesia ini saling menjelek-jelekan, seperti itu. Seperti di Indonesia mayoritasnya Islam, tetapi ada agama yang lain. Nah, kita sebagai agama Islam yang mayoritas tidak boleh untuk menjelek-jelekan agama yang lain, seperti itu.
ya, karena hablum minallah dan hablum minan nas. Manusia itu berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan manusia seperti itu. Ya, seperti itu mungkin yang dapat sampaikan Bapak pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa silakan di-subscribe ya video dari Bapak ini. Apabila memang bermanfaat, dikasih like juga. Terima kasih ya. Sebesar-besarnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Yang benarnya dari Allah, dan kalau kesalahan itu datang dari dalam pribadi Bapak sendiri. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.